TKJ ini adalah teknik untuk membuat kalian menjadi seorang sniper karena kalian bisa entry di pucuk, jadi sell di atas dan buy di bottom atau di lembah. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Kita akan melanjutkan pembelajaran edukasi trading aja. Assalamualaikum Sobat Fish TV. Kita akan melanjutkan edukasi trading materi ke-6 ya. Jadi sekarang pembahasannya adalah entry, yaitu di saat kita mau trading, posisi open terbaik itu kan buy di lembah dan sell di pucuk ya. Jangan sebaliknya. Dalam teknik ini kita bisa mempelajari bagaimana cara kita melakukan open posisi yang baik. Jadi sebenarnya ada beberapa materi yang sudah kita bahas kemarin. Kalau bisa kalian tonton dulu video sebelumnya supaya nanti di sini nggak bingung ya. Oke, materi yang kita pelajari saat ini namanya adalah TKJ. Sebenarnya apa sih kepanjangan dari TKJ? Arti dari TKJ adalah trade kefahaman. Jadi ini yang diajarkan oleh guru saya dulu tahun kalau nggak salah 2011 atau bahkan sebelumnya. Oke, jadi langsung aja contoh bentuknya ya. Ini kita sudah lukis kemarin di layar ya, di grup ya. Jadi sudah pernah kita bahas duluan, itulah keuntungannya kalau kalian gabung ke grup Telegram. Kita sudah bahas di sana. Dan ini adalah contoh kita trading hari ini. Jadi saya setiap hari kasih mapping ya, atau kasih lukisan dari chart akan bergerak kemana market hari ini. Nah ini kalau kalian lihat bentuknya sesuai ya. Ini saya lukis pagi sebelum candle ini muncul. Jadi dia akan keluar sini, naik lagi ke zone A dan turun ke bawah. Jadi yang diberikan kotak ini ya, itu adalah zone A. Ada materi zone A, kalian tinggal lihat video sebelumnya kalau belum paham ya. Jadi target dari BTC adalah ke 98.000 saat video ini tayang. Jadi ini sedang menuju take profit nih teman-teman di grup nih yang melakukan short di future. Jadi kalau misalkan di spot kita hanya bisa beli di bawah dan jual saat harga tinggi, tapi kalau di future kalian bisa beli dan jual kapanpun. Oke, kita lanjut ya mempelajari materi TKJ. Jadi di sini ada sebuah catatan yang sudah saya berikan di grup Telegram. Jadi mungkin kalau kalian melihatnya kurang jelas, nanti langsung gabung aja ke grup Telegram. Ini ada di materi yang saya tulis di channel. Jadi kita pin ya, kalian bisa lihat di sana. Jadi TKJ itu yang pertama adalah terdiri dari minimal 3 candle yang searah. Saya menggunakan time frame 1 jam atau H1 di MetaTrader 5 yang saya pakai saat ini. Jadi kalau sobat pakai TradingView itu sama aja, atau kalian lihat di chart bawaan exchange itu sama aja. Yang penting pilihnya H1 1 jam, sehingga satu candle ini terbentuk setiap 1 jam sekali. Oke, jadi ini adalah contoh lukisan yang kemarin kita bahas di grup ya. Jadi sudah ada contoh-contohnya dan ini pun menjadi PR. Jadi mereka nggak hanya belajar dari melihat saja, tapi mereka juga praktek. Jadi akan jauh lebih cepat untuk pahamnya. Oke, kita mulai zoom ya. Jadi terdiri dari minimal 3 candle searah. Nah, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3. Setelah itu ditutup oleh candle besar. Kemudian kita bisa sell di sini. Kalian bisa lihat hasilnya ya. Untuk TKJ juga bisa terdiri dari 2 macam, yaitu dalam bentuk trend, dalam bentuk repair, atau tambahannya itu dalam bentuk sideway. Cuma untuk dalam bentuk sideway itu kan bentuknya kecil ya, kita tidak open trading di sana. Jadi hanya kita bahas aja di sini ya. Oke, ini contohnya dalam bentuk trend, dia buy, kemudian diakhiri oleh candle besar, kemudian kita sell di sini. Nah, ini dalam bentuk repair nih. Jadi sellnya adalah repair 1, 2, 3, diakhiri candle besar dan kita bisa buy di sini. Oke, kemudian ini naik, ini yang kecil-kecil ya, yang sideway kita nggak hitung. Kemudian ini mulai turun nih di sini nih, yaitu candle pertama. Jadi candle yang keluar dari kotak sideway ini ya. Jadi ini ada satu nih, kita kotakin ya. Nah ini dalam kotak ini itu adalah sideway. Setelah keluar ini menjadi arah. Jadi ini adalah candle arah. Ini kita bahas di materi kelima kemarin yang sebutannya materi sideway ya. Oke, ini jadi arah. Candle pertama, candle kedua, dan candle ketiga. Dan ini menjadi candle akhir perjalanan dari sell TKJ ya. Sehingga di candle berikutnya dia akan menjadi buy ya, dari sell kemudian buy. Cuman ini beresiko karena apa? Karena bentuk TKJ-nya keluar dari port. Jadi kalau sobat paham market di dalam port di materi kedua atau ketiga, seingat saya itu setiap ada candle keluar atau exit port seperti ini kita
sebaiknya tidak trading kecuali kita sudah paham teknik trading exit port. Nah, di sini saya belum sampai sana ya materinya ya. Jadi ini beresiko, makanya TKJ itu biasanya kalau beresiko kalian setelah 1 jam open langsung di close gitu. Termasuk ini beresiko lebih baik sebenarnya tidak open ya. Dan jika terjadi doji setelah TKJ itu juga saran saya di close karena chance-nya adalah 50-50, bisa balik atau bisa lanjut. Jadi lebih baik di close sehingga kerugiannya 0. Oke, kita lanjut ya. Dia turun-turun lagi. Nah, ini udah 3 candle tapi ini nggak sempurna TKJ-nya karena harusnya diakhiri oleh candle besar. Nah, TKJ juga bisa terbentuk misalkan ini ya, udah 1, 2, 3 tapi ini doji. Doji bisa dihitung juga kalau di tengah-tengah. Kemudian ada candle buy seperti ini. Dan akhirnya diakhiri oleh candle besar sell. Nah, ini karena sebenarnya masih dalam market exit port ya, keluar dari low kemarin, sebenarnya ini masih beresiko. Makanya hasilnya adalah TKJ-nya hanya 1 jam. TKJ yang bagus itu adalah market di dalam port, jadi di dalam high dan di dalam low dari market sebelumnya, itu lebih bagus. Kita lihat hari berikutnya ya, ini juga sama ya, ini keluar dari sideway, ini jadi arah, sell 1, sell 2, kemudian ini ya ada candle reverse, dan diakhiri oleh TKJ. Nah, ini dia, hasilnya doji. Jadi setelah TKJ terbentuk doji. Lebih baik di sini kita close. Biasanya kita bisa close di 0 ya, jadi nggak rugi. Atau mau lebih sedikit silahkan gitu ya, di close plus sedikit nggak apa-apa. Intinya di sini kita lebih baik close posisi supaya nggak rugi. Ya kalau misalkan mau mempertahankan silahkan kalau kalian menggunakan indikator tambahan lainnya. Walaupun setelah itu dia tetap naik ya sebenarnya, cuma kita tidak ambil resiko. Oke, selanjutnya kita menemukan lagi TKJ di bawah sini. Ini ngebentuk TKJ-nya nggak sempurna ya, jadi kita tidak masukkan dalam kategori TKJ. Nah, ini bentuknya TKJ, tapi lebih satu. Nah, kalau lebih satu seperti ini, kita sebutnya TKZ. Nah, setelah TKZ akan terbentuk menjadi sell ya, jadi candle yang berlawanan. Kenapa dia ada TKZ? Karena biasanya volume untuk closing di sini dia masih kurang, kan seharusnya take profit di zone A. Nah, ini masih nanggung nih. Dia mau ke zone A, jadi belum take profit istilahnya. Jadi memang biasanya harus take profit di zone A dulu, baru dia repair. Nah, ini dia repair. Jadi TKJ itu bisa kita ambil untuk repair, minimal take profit 1 jam. Tapi kalau searah dengan tren, itu kita bisa hold, bisa jadi dapat pucuk atau lembah. Oke, ini bentuk-bentuk TKJ lainnya kalian bisa lihat. Nah, ini yang batal karena dia keluar dari high sebelumnya, makanya dia beresiko ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas market di dalam port ya, karena memang TKJ lebih bagus itu kondisi market di dalam port. Bagi sobat yang belum tahu cara bikin port, cek video sebelumnya. Oke, ini adalah ciri-ciri yang berlaku ya. Jadi di dalam port, kemudian dalam sideway kecil dan tren yang tadi sudah kita bahas di awal, kemudian diawali candle besar bisa atau candle yang kecil bisa. Jadi intinya nanti yang candle akhirnya yang dinilai apakah itu TKJ atau bukan. Terus kalau misalkan candle besarnya ada shadownya panjang, itu juga bisa dihitung ya. Jadi shadow itu ibaratnya dihitung menjadi TKJ. Jadi setengahnya bentuknya body candle, setengahnya itu yang panjang adalah shadow. Itu tetap dihitung menjadi TKJ walaupun bentuk bodinya nanti kan kalah jadinya ya sama shadownya. Fungsinya dari TKJ adalah kita akan open sell atau buy setelah candle besar akhir tadi. Jadi kita open posisi secara berlawanan. Misalkan tadi naik gitu ya marketnya. Artinya di saat sudah muncul candle besar yang naik seperti ini, kita bisa lanjut sell. Jadi arah sebaliknya. Ini perlu diperhatikan ya. TKJ tidak berlaku untuk market exit port yang tadi saya jelaskan. Kemudian TKJ valid berada di dekat high atau low port. Jadi high atau low. Kemudian TKJ sideway biasanya untuk arah repair market aja. Jadi kalau kita open tidak untuk posisi yang lama-lama ya, ibaratnya sejam 2 jam cukup. Karena itu hanya untuk repair, bukan searah dengan tren. Oke. Kemudian dalam TKJ yang bentuknya tren ya, seperti ini ya, bentuk tren gitu. Terkadang TKJ-nya ada yang diisi dengan sideway baru nanti candle besar. Nah, setelah itu sobat baru bisa open posisi di sana untuk yang berlawanan arah. Dan yang perlu diingat adalah setelah doji itu beresiko ya, jadi 50-50. Kalau kalian yakin berbalik arah silakan di hold, kalau nggak yakin lebih baik di close karena doji ini adalah warning. Oke, kita lanjut praktek ya. Ini market yang di dalam port sudah saya lukis supaya kita lebih cepat ya, jadi tidak lama harus melukis-lukis dulu nih waktunya. Oke, ini market di dalam port. Kita bisa lihat di sini ya, ini TKJ yang diawali dengan candle yang besar. Jadi saya sebutnya CB ya untuk singkatannya, candle besar. Terus sideway nih, habis sideway muncullah candle besar lagi. Biasanya kalau ukurannya sama atau mirip-mirip itu masih valid. Dan setelah itu ternyata munculnya doji.
Nah, doji yang seperti ini itu kan beresiko. Jadi kalau kalian yakin lanjut buy, kalau nggak yakin ya close. Jadi kan kita udah buy ini di sini, tapi ternyata dia doji. Nah, ini ingat ya, resiko. Lebih baik di close kalau nggak yakin. Oke, kemudian dia balik buy, tapi ini bukan TKJ ya, karena dia tidak lebih besar, kecuali ini ada shadow-nya panjang, itu TKJ. Ini kita harusnya trading di zone A, di materi yang pernah kita bahas juga. Oke, selanjutnya TKJ berikutnya adalah ini dia buy. Jadi ini sideway ya, kecil, buy, candle besar. Terus dia ada sideway juga, repair, diakhiri oleh candle besar juga. Maka dia selanjutnya kita bisa sell di sini. Sell 1 jam. Dan kalau sobat yakin ya, kan kalian dapat sell di pucuk nih. Di lock profit, tahu nggak cara lock profit? Jadi kalau kalian sudah sell di sini, biasanya SL di atasnya sini atau lebih gitu ya. Terus kan di floating profit nih, udah nyampe sini. Itu kalian bisa tarik stop loss-nya menjadi di harga kalian open atau dilebihin sedikit. Misalkan sell ini di harga 9675. Nah, kalian bisa pasang SL 96767 gitu ya. Itu otomatis di saat market tiba-tiba berlawanan dengan posisi arah kita open, dia akan ke close tapi kita positif ya. Jadi tidak minus. Kemudian ini juga sebenarnya bentuk TKJ ya. Ini sell di sini, sideway, kemudian sell besar. Nah, ini yang bagus TKJ-nya di sini karena ini adalah TK zone A juga digabung dengan TKJ. Makanya kekuatannya besar sekali, naiknya tinggi banget. Kemudian naiknya juga ini bentuk TKJ diakhiri candle besar, sayangnya doji. Jadi di sini ya kembali lagi ke resiko kalian mau lanjut atau tidak. Oke, kita menemukan TKJ lagi dalam bentuk yang kecil. Ini candle besarnya. Itu juga bisa dibilang TKJ sebenarnya, tapi sayangnya masih kurang valid ya karena dia kecil ukuran awalnya dan ini lebih besar, jadi ya ditakutkan kalah, kecuali minimal sepertiga dari candle sebelumnya itu oke untuk kita follow. Oke, ini lebih besar valid ya dari candle sebelumnya menjadi arah, kemudian sideway dan diakhiri oleh candle besar. Kita bisa buy di sini, jadi kita bisa dapat pucuk lagi kan. Take profitnya di mana? Di zone A. Kalian bisa lihat ya, rata-rata dia akan pulang ke rumahnya yaitu ke zone A gitu. Dan ini pulangnya di hari berikutnya, bukan besoknya. Oke, ini ada lagi TKJ, ini sideway, keluar jadi arah. Terus kita bisa buy di sini. Karena ini belum valid nih TKJ-nya nih, masih lebih kecil dari candle sebelumnya. Dan ini kemungkinan sama ukurannya dengan yang ini, makanya kita bisa buy di sini. Kemudian bentuk buy-nya juga sama, buy, sideway, dan TKJ lagi ada candle besar akhir. Kita bisa sell di sini, sayangnya apa? Doji, beresiko. Akhirnya kita close. Kalau kalian yakin ya take profitnya di zone A. Dia memang balik ke zone A ya, di sini atau di sini. Coba kita geser sedikit, kita lihat apakah dia di zone A ya. Dia balik ke zone A. Jadi kita bisa dapat take profit juga di sini kalau memaksakan untuk open ya. Oke, kemudian lanjut di sini ada TKJ juga. Buy besar, ini posisinya udah lebih tinggi di atas ya. Tapi kan kita pakai high ini ya, high dalam port ya. Jadi seharusnya aman kita sell di atas. Nah, kita sell di sini dapatlah. Kita lock profit kalau mau di hold, dapat dia turun terus. Ini baru 2 candle ya, TKJ itu 3 candle, 2 candle. Jadi ini belum valid. Nah, akhirnya kita baru dapat TKJ di sini nih sebenarnya. Jadi ini bisa dijadi sell yang pertama tadi karena ini tidak gagal ya, bentuk TKJ-nya udah langsung besar. Sell di sini, kemudian sell pertamanya di sini, ini jadi arah, kemudian ini adalah sell akhir dari TKJ-nya. Kemudian kita bisa take profit di bawah sini juga dan open buy. Dan untuk open buy-nya, kalau kita lock profit ya, kita lock profit di sini, otomatis kita nggak akan rugi karena akan otomatis ke close di saat candle berlawanan arah seperti ini. Nah, inilah resikonya kalau misalkan kita melanjutkan TKJ-nya tapi dalam bentuk candlenya setengah. Jadi kalau misalkan yang lanjut biasanya sepertiga seperti ini nih. Sepertiga ini hanya setengahnya. Kalau bisa dia segini, maka kita bisa hold open buy ini. Oke, jadi untuk hold atau tidaknya lihat ukuran TKJ-nya ya. Jadi candle sell berikutnya atau candle buy berikutnya itu ukurannya minimal sepertiga dari candle sebelumnya, maka dia akan lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada TKJ buy ini cakep banget TKJ-nya ya. Kita bisa sell di sini dan bentuk sell berikutnya kita open di sini kan, sell dapat pucuk nih. Lebih besar dari candle sebelumnya. Nah, ini valid banget ya. Jadi kita bisa sell di sini, bahkan bisa nambah sell di sini karena ukuran 2 candle ini lebih besar yang sell. Mungkin kalau misalkan dalam teknik normal itu sebutnya engulfing ya, engulfing, agak susah nyebutnya ya. Oke, jadi ini beberapa contoh terakhir ya. Nah, ini ada bentuk TKJ juga. Kita buy di sini take profit zone A, kemudian di sini juga ada bentuk TKJ nih. Terus bisa buy di sini dan ukurannya sepertiga, jadi kita bisa hold dan dia naik terus. Dan ini TKJ terakhir, ini keluar dari port. Ini beresiko. Walaupun kita bisa sell ya, sellnya jatuhnya beresiko ya. Jadi 1 jam makanya dia nggak balik gitu. Walaupun dia sepertiga dari candle. Harusnya kan valid kita bisa hold, tapi ini nggak bisa di hold karena dia keluar dari high
sebelumnya nih yang kita bikin ini ternyata dia exit port. Makanya body candle walaupun ngelebihin sedikit itu resiko banget. Jadi ini harus kalian pahami ya dalam trading di market, baik itu kripto, forex, gold, atau saham. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Seenggaknya kalian bisa belajar nih untuk open di pucuk buy di lembah. Oke, jadi bagi sobat yang ingin belajar bareng bisa gabung atau join grup Telegram. Nah, di sana kalian juga bisa dapatkan modal trading gratis. Link Telegramnya ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fish TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.